Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam presentasi hari ini. Yang kedua yaitu salawat beserta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena dengan bimbingan beliau kita dapat merasakan kehidupan yang lebih cerah. Baiklah, pertama saya akan memberikan hormat kepada dosen pembimbing kita pada hari ini. Yang terhormat dosen pembimbing kita pada hari ini yaitu Bapak Haji Muhammad Saiful Arif LCMM dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Baiklah, di sini saya akan langsung membacakan materi saya, yaitu tentang penjualan di atas harga head dan penjualan secara kredit. Nah, baiklah, mungkin di sini teman-teman sudah familiar dengan kata head. Nah, head adalah harga eceran tertinggi. Nah, head adalah harga maksimum yang ditetapkan oleh pemerintah untuk barang tertentu agar dapat dijangkau oleh masyarakat. Nah, tujuannya yang pertama itu untuk melindungi konsumen. Nah, untuk melindungi konsumen di sini bisa kita simpulkan bahwa agar konsumen tidak mendapatkan perilaku yang tidak pantas oleh penjual. Nah, yang kedua yaitu mencegah kenaikan harga yang berlebihan. Nah, dengan adanya head ini diharapkan bahwa harga di setiap penjualan itu bisa stabil dan penjual tidak menaikkan harga dengan seenaknya. Nah, yang ketiga yaitu menjaga stabilitas harga pasar. Yang keempat mencegah praktek penimbunan dan yang terakhir mewujudkan keadilan ekonomi. Nah, dalam perspektif Islam, penjual harus berlaku jujur dan tidak mengambil keuntungan secara berlebihan yang dapat menimbulkan kemudaratan bagi masyarakat. Nah, baiklah, di sini akan saya berikan contoh, yaitu seorang pedagang membeli minyak dan menjualnya dengan harga 18.000 per liter. Nah, padahal pemerintah menetapkan harga headnya itu sebesar 15.700 rupiah per liter. Nah, di sini sudah kita ketahui bahwa penjual sedang mengambil keuntungan yang lebih besar daripada harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, dari contoh tadi dapat kita ketahui bahwa penjual itu menjual di atas harga head dan dapat merugikan konsumen serta melanggar aturan pemerintah. Nah, dengan itu Rasulullah SAW bersabda, yang artinya barang siapa menipu maka ia bukan golonganku. Hadis riwayat Muslim. Nah, karena itu jika suatu barang sudah ditetapkan head oleh pemerintah demi kemaslahatan umum, maka pedagang sebaiknya mematuhi apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tidak boleh curang dan tidak boleh mengambil keuntungan yang lebih tinggi. Nah, baiklah, masuk kita ke materi yang kedua yaitu penjualan secara kredit. Nah, penjualan secara kredit adalah transaksi di mana barang diserahkan terlebih dahulu dan pembayarannya dilakukan secara bertahap atau pada waktu yang telah disepakati. Nah, di dalam Islam, jual beli secara kredit pada dasarnya diperbolehkan selama jual beli yang dilakukan, harga dan jangka waktu pembayaran disepakati sejak awal. Nah, yang kedua tidak ada unsur penipuan atau ketidakjelasan yang biasa kita sebut dengan mudarat. Nah, yang terakhir tidak mengandung unsur riba. Nah, di dalam Islam juga diperbolehkan penjualan secara kredit, yaitu tertuang dalam dalil yang menyebutkan kebolehan transaksi tidak tunai terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Nah, dari dalil tersebut bahwa dapat kita ketahui bahwa penjualan secara kredit itu diperbolehkan dalam Islam. Saya akan memberikan contoh. Nah, sebuah motor dijual tunai seharga 20 juta dan kreditnya menjadi 22 juta selama 12 bulan. Nah, jika harga kredit menjadi 22 juta
dan 22 juta itu telah disepakati di awal, maka transaksi tersebut diperbolehkan. Baiklah, mungkin segini saja materi dari saya. Nah, di sini saya akan membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 yang bertanya, kenapa Islam melarang riba padahal kadang membantu orang yang tidak punya uang? Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Marisa Fitri yang telah bertanya. Nah, di sini saya akan menjawab. Yang dimana pertanyaannya, kenapa Islam melarang riba padahal kredit membantu orang yang tidak punya uang? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang riba. Nah, riba, kenapa riba itu diharamkan dalam Islam? Karena mengandung unsur kezaliman dan merugikan salah satu pihak dalam sistem transaksi. Nah, di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan bahwa riba itu haram, yang dimana tercantum dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, karena riba mengandung unsur kezaliman dan merugikan salah satu pihak, itu bisa menimbulkan ketidakadilan. Nah, ketidakadilan tersebut melanggar prinsip dari prinsip jual beli. Nah, baiklah, kepada Nisa Fitri, apakah jawabannya bisa diterima? Baik, terima kasih. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi. Saya akhiri dengan akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.